Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Penyidik Polda Jawa Timur menahan 5 tersangka penembakan tokoh masyarakat Sampang. Otak komplotan adalah kepala desa yang dendam kepada korban karena menembak anak buahnya pada tahun 2019. Direktorat Reskrimum Polda Jawa Timur menuntaskan pengungkapan kasus penembakan Muarah, tokoh masyarakat di Desa Banyuates, Sampang, Madura. 5 orang ditetapkan menjadi tersangka, yakni MW, H, AR, S, dan HH. Otak komplotan ini adalah MW yang juga seorang kepala desa di Kabupaten Sampang. Sementara eksekutornya adalah AR, warga Pasuruan. 3 tersangka lainnya membagi peran, termasuk mengawasi kegiatan dan gerak-gerik korban. Berdasarkan penyelidikan, motif penembakan ini adalah dendam pribadi pelaku MW kepada Muarah yang pernah menembak anak buah pelaku pada tahun 2019 silam. Pelaku yang pertama inisial W, ini umur 36 tahun, pekerjaan sebagai kepala desa, tinggal di Ketapang Daya, Sampang. Perannya adalah yang melakukan perencanaan, kemudian juga sekaligus yang memerintahkan tersangka H untuk mencari orang yang mengawasi pergerakan korban. Kemudian juga yang memerintahkan tersangka AR selaku eksekutor untuk melakukan penembakan terhadap korban. Sekaligus yang bersangkutan juga pemilik 2 senjata api yang salah satunya digunakan untuk melakukan penembakan terhadap korban pada saat peristiwa. Dan juga yang telah menyiapkan visibilitas sepeda motor NMAX dan memberikan uang 50 juta kepada tersangka AR. Polisi menyita 2 senjata api dari tersangka MW berjenis revolver kaliber 38 dan pistol kaliber 9 mm. Polisi juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah, 2 motor serta belasan amunisi senjata api. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Darurat serta penganiayaan terencana dengan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, 6 pelaku tawuran antar perguruan silat dibekuk unit Reskrim Polsek Pakal, Surabaya. Peristiwa terjadi saat kedua kelompok perguruan silat bertemu di jalan, saling ejek hingga berujung perkelahian. Para pelaku tawuran ini hanya tertunduk saat digelandang ke Mapolsek Pakal, Surabaya. Mereka dibekuk unit Reskrim Polsek Pakal karena terlibat perkelahian antar perguruan silat. Peristiwa bermula saat kelompok 2 perguruan silat, IKSPI dan PSHT melintas di jalan raya wilayah Kecamatan Pakal. Entah bagaimana awalnya terjadi saling ejek antara anggota perguruan silat itu. Saat berhenti di depan Pasar Benowo, anggota perguruan silat itu berkelahi. Bahkan mereka saling serang dengan melempar pecahan beton cor. Kasihumas Polrestabes Surabaya AKP Haryo Kowidi mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dan penyelidikan, polisi meringkus 6 orang pelaku tawuran, yakni 3 orang dari perguruan silat IKSPI dan 3 orang dari PSHT. Raya Benowo yang kelompok IKS itu yang pulang ke Cermai itu berteriak yang sifatnya mengajak, mengejek kepada PSHT yang kebetulan juga mau pulang ke Cermai juga. Akhirnya dikejar Pak ya. Akhirnya dikejar sesampai di Pasar Benowo itu terjadi aksi pengeroyokan. Saya sebutkan yang dari PSHT itu inisialnya G, inisial D, dan inisial J yang dari PSHT. Yang dari KS ini sama 3 orang, yaitu inisial G juga, inisial M, dan P. Jadi untuk semuanya saat ini sudah disidik dan ditangani oleh Polsek Pakal. Para pelaku menekam di tahanan Mapolsek Pakal. Mereka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya.
Saudara, seorang mantan security di Tuban nekat mencuri motor di halaman masjid perumahan tempat ia pernah bekerja. Naas aksi pelaku terlacak dari ponsel korban yang ditaruh di jok motor. Penangkapan pencuri motor Sugiharto yang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di perumahan Karang Indah, Kabupaten Tuban menjadi tontonan warga. Pelaku sempat berupaya sembunyi di atas genting, namun akhirnya berhasil diringkus oleh polisi. Sebelumnya, pelaku mantan security perumahan tersebut nekat mencuri motor warga yang diparkir di halaman masjid setempat. Pelaku sempat berhasil membawa kabur motor curian. Namun naas, aksi Sugiharto ternyata terlacak dari ponsel korban yang ditaruh di jok motor, sehingga pelaku akhirnya dibekuk oleh polisi di rumah kontrakannya. Barang bukti yang kita sita adalah sebuah sepeda motor, satunya sepeda motor, kemudian ada 1 lembar fotokopi BKB, 1 lembar fotokopi STNK, 1 kotak dashbook handphone merek Redmi Note 9 warna forest green dengan nomor IMEI 186507347717369. Akibat perbuatannya kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Tuban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, santri tewas dianiaya teman-temannya dan siswa SMK dibunuh, lalu jasadnya dibuang ke rawa-rawa. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Satreskrim Polrestabes Surabaya menetapkan AZS, bartender di Bar Fasa Hotel Surabaya sebagai tersangka kasus minuman keras maut yang merenggut 3 nyawa personil Ogi and Friends di sela penampilan di bar tersebut. Warga Kecamatan Karangpilang, Surabaya itu ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa 9 saksi termasuk mengumpulkan barang bukti serta keterangan ahli. AZS terbukti mencampur sejumlah miras dengan metanol yang akhirnya menyebabkan korban keracunan dan tewas. Remaja asal Sutojayang, Kabupaten Blitar mengalami luka parah hingga koma usai dianiaya teman-temannya sesama santri. Peristiwa ini bermula saat korban dituduh mencuri uang saku sejumlah temannya. Para santri yang emosi kemudian langsung menghajar korban. Para pelaku menganiaya korban dengan menggunakan sapu dan setrika. Polisi akhirnya menetapkan 17 santri sebagai tersangka penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas tersebut. Warga desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Bangkalan dikemparkan dengan penemuan mayat pria di rawa-rawa desa. Korban diketahui siswa SMK pelayaran di Bangkalan dari baju yang dikenakannya. Berdasarkan penyelidikan, polisi meringkus 3 pelaku. 2 diantaranya yakni kakak beradik berinisial MFA dan MA serta seorang penadah motor. Motif pembunuhan, pelaku sakit hati kepada korban yang menunjukkan foto anak pelaku ke teman-temannya. Meski berstatus pelajar SMK, pelaku ternyata pernah menikah dan punya anak. Ibu 2 anak di Kabupaten Sampang ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan kondisi luka. Keluarga dan tetangga yang panik segera membawa jenazah Siti Maimunah ke RSUD Sampang untuk dilakukan autopsi. Diduga korban yang ditinggal suaminya bekerja di Surabaya tersebut dibunuh karena terdapat banyak luka bacok di tubuhnya. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi untuk mengungkap pelaku dan motifnya. Seorang istri di Jember terluka parah di kepalanya usai dihajar oleh suaminya. Pelaku yang menghilang usai menganiaya korban akhirnya diringkus oleh polisi. Tindak kekerasan dalam rumah tangga berawal dari cekcok mulut antara pelaku dan korban. Pelaku yang emosi sempat mengancam korban dengan sabit.
Pelaku juga mendorong tubuh istrinya hingga kepalanya membentur pagar besi dan akhirnya tewas. Lezatnya menyantap kuliner ayam bakar kare pedas sembari menikmati hawa sejuk pegunungan di lereng Semeru Lumajang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.